Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilzar Hayu Sapitri dengan NIM 202501010466. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi pembelajaran IPS SD. Adapun tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa dapat mengetahui evaluasi pembelajaran IPS SD. Yang kedua, siswa dapat mengetahui asesmen dalam IPS SD. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui penilaian proyek IPS SD. Yang keempat, siswa juga dapat mengetahui penilaian portofolio IPS SD. Yang kelima, siswa dapat mengetahui observasi dalam mengevaluasi IPS SD. Dan yang terakhir atau yang keenam, siswa dapat mengetahui instrumen evaluasi berbasis HOTS. Nah, kita langsung saja kepada inti materinya. Nah, materi pertama itu apa sih evaluasi pembelajaran IPS SD? Nah, evaluasi pembelajaran IPS SD merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi hasil belajar siswa guna memperbaiki pembelajaran, memberikan umpan balik, serta menilai capaian belajar secara adil. Nah, evaluasi IPS SD tidak cukup hanya mengatur hafalan konsep, tetapi juga mampu menilai kemampuan siswa dalam memahami masalah sosial, menalar sebab akibat, mengambil keputusan, serta menunjukkan sikap dan keterampilan sosial dalam kehidupan nyata. Nah, yang kedua itu bagaimana asesmen dalam IPS SD. Nah, pendekatan yang tepat dalam evaluasi IPS SD itu adalah asesmen autentik, yaitu penilaian yang menuntut siswa menunjukkan kompetensi melalui tugas-tugas kontekstual dan bermakna. Asesmen ini juga menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu melalui kegiatan nyata seperti proyek, portofolio, dan observasi. Nah, dengan asesmen autentik, penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar dan perkembangan siswa. Nah, yang ketiga, bagaimana penilaian proyek IPS SD? Penilaian proyek dalam IPS SD digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui rangkaian kegiatan terencana yang menghasilkan produk atau kinerja tertentu, seperti peta sosial, poster kampanye sosial, atau laporan hasil pengamatan lingkungan. Proyek mendorong siswa berpikir kritis, bekerja sama, mengelola data sederhana, serta mengomunikasikan hasil temuannya. Nah, agar efektif, penilaian proyek ini harus disertai tujuan yang jelas, pertanyaan pemantik berpikir tingkat tinggi, serta rubrik penilaian yang transparan. Nah, yang keempat itu bagaimana penilaian portofolio IPS SD. Nah, penilaian portofolio merupakan kumpulan karya siswa yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan perkembangan belajar dalam jangka waktu tertentu. Portofolio IPS SD juga ini dapat berisi ringkasan materi, refleksi, laporan observasi, dan hasil proyek. Penilaian ini itu membantu guru menilai proses belajar siswa secara berkelanjutan serta melatih siswa untuk merefleksikan kemajuan dan kekurangan dirinya. Nah, yang kelima itu bagaimana sih observasi dalam evaluasi IPS SD? Nah, observasi adalah teknik evaluasi non-tes yang penting dalam IPS SD karena menilai sikap dan keterampilan sosial siswa secara langsung selama pembelajaran berlangsung. Melalui observasi ini, guru dapat menilai perilaku seperti kerjasama, toleransi, tanggung jawab, dan partisipasi diskusi. Nah, agar objektif, observasi harus menggunakan indikator perilaku yang jelas dan dicatat secara sistematis. Nah, yang terakhir itu bagaimana instrumen evaluasi berbasis HOTS. Nah, agar evaluasi selaras dengan tuntutan abad ke-21, guru perlu menyusun instrumen evaluasi berbasis Higher Order Thinking Skills atau HOTS dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan melalui stimulus kontekstual dan soal bernalar.
Nah, dengan instrumen yang tepat, evaluasi IPS-SD tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga dapat membentuk kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial siswa. Nah, dari materi di atas itu dapat kita simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran IPS-SD yang berkualitas harus mengarah pada asesmen autentik dengan memanfaatkan penilaian proyek, portofolio, observasi, serta instrumen berbasis HOTS. Nah, penilaian ini juga yang demikian mampu mendorong pembelajaran yang bermakna dan membentuk siswa menjadi individu yang berpikir kritis, berkarakter, dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.